Selamat datang di podcast Radio Malam. Edisi horor. Hari ini di podcast Radio Malam edisi horor, kita kedatangan tamu spesial. Mungkin boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu. Baik, halo semua. Perkenalkan, saya Vivitri. Oke, hari ini kita kedatangan Ibu Vivi yang konon katanya salah satu dosen di kampus kita di UNAS yang memiliki kemampuan indigo nih, Bu. Kita dengar-dengar gitu. Nah, Di kira-kira home kali ya. Kira-kira Ibu mulai sadar kalau misalnya Ibu itu bisa ngerasain sesuatu yang harusnya nggak bisa dirasain orang lain, itu pas umur berapa tuh, Bu? Baik, sebelumnya itu dari kalau nggak salah SMP ya, SMP. Ketika SMP itu juga saya masih denial. Ya, karena saya melihat itu seperti orang-orang pada umumnya saja gitu. Jadi saya masih merasa denial dan saya masih belum sadar kalau apa yang saya lihat itu orang lain tidak melihat. Oke. Oke, berarti dari SMP Ibu masih agak denial, cuman Ibu udah ngerasa kayak ini ada something happen nih gitu ya. Cukup berbeda sama teman-teman Ibu yang lainnya. Mungkin yang aku pengen tanya ini, Bu, salah satu pengalaman dari seorang indigo itu apakah pernah sampai diganggu separah apa, Bu? Ataukah pernah sampai mengganggu aktivitas Ibu sehingga jadi terhenti atau gimana, Bu? Baik, ini pernah ya saya karena ini jadi maju sangat jauh ya dari SMP. Karena di SMP itu terus akhirnya baru sadar kalau apa yang saya lihat tuh teman-teman saya nggak lihat itu mulai sering ya, karena sering setelah lihat sekali itu habis itu kayak bisa ngelihat terus. Gitu. Nah, saya nggak tahu maksudnya. Saya merasa ini kayaknya bukan suatu hal kelebihan gitu ya. Justru sebenarnya saya takut. Jujur saya takut juga gitu. Karena ketika saya melihat, ketika saya bilang sama teman-teman saya itu, apaan sih lu ngelihat apaan sih gitu kan? Itu di situ, ini di sini gitu kan. Itu kayak nggak ada kali, nggak ngelihat apa-apa. Terus dari situ saya merenung gitu kan, kok teman-teman sering bilang nggak pernah lihat, nggak ada dan segala macam. Baru sadar kalau wah berarti ini saya melihat dunia lain dong gitu kan, apa yang saya lihat gitu. Dan tadi menjawab tentang pengalaman ya yang mengganggu atau tidak gitu ya. Sempat pernah, jadi kalau ini sudah ketika saya sudah bekerja. Jadi saya pulang kalau nyampe rumah itu sekitar sudah maghrib ya. Jadi pulang mengajar gitu sampai rumah. Ketika sudah selesai nyampe rumah tuh maghrib lah, hampir maghrib. Waktu itu tuh sampai rumah tuh maghrib. Terus rumah saya itu masih ada kebun ya. Maksudnya ada halaman. Nah, setiap saya pulang ke rumah tuh saya selalu nengok kebun itu untuk menyiram tanaman. Ya, jadi sebelum saya mandi, sebelum saya bersih-bersih, saya suka siram-siram tanaman dulu gitu. Waktu maghrib itu, Bu? Ya, kayaknya sudah selesai maghrib ya. Pokoknya sampai rumah itu kayak sudah selesai maghrib, selesai azan maghrib. Terus kayak mau siram-siram tanaman dulu nanti kalau takutnya sudah masuk rumah udah males gitu kan. Mau siram-siram tanaman, terus saya melihat kalau ada anak-anak gitu kan, anak-anak itu di atas atap rumah saya gitu kan. Karena memang komplek rumah saya itu banyak anak-anak kecil. Dan sering banget itu di halaman rumah saya itu masuk bola, anak-anak main bola gitu kan. Sebelum maghrib kan banyak ya anak-anak di komplek main bola segala macam. Ya saya mikirnya itu anak-anak gitu kan. Tapi kenapa di atas atap gitu? Nah, Berarti itu anak-anaknya dalam kondisi yang tidak menyeramkan ya, Bu? Saya lihat dia anak-anak seperti biasa. anak-anak biasa, namun waktu itu saya lihat benar-benar jelas, saya lihat itu dia menggunakan pakaian putih. Oke. Ada 3 anak.
Jadi bener jelas gitu kan. Karena saya sering menegur anak-anak suka manjat. Kebetulan di dekat rumah saya itu, di dekat pekarangan itu, di luar pagar rumah saya itu ada pohon itu memang tinggi dan anak-anak suka manjat di situ. Nah anak-anak itu posisinya di situ. Nah saya kira ngapain ini anak maghrib berada di situ gitu kan. Saya tegur lah gitu kan. Ayo ngapain kalian di atas situ gitu. Ayo turun gitu kan. Turun terus habis itu saya hiraukan kan. Karena saya sudah menegur, saya hiraukan, saya fokus menyiram tanaman saya. Terus kok ini bocah kok masih di atas situ ya, nggak turun-turun, dan dia diem tanpa membalas kata-kata ataupun ekspresi gitu ya, cuman diem aja. Terus mikirnya, bodo amat deh, saya kepikiran lapor ke Bu RT aja deh gitu kan, daripada energi saya habis gitu. Baik, ya singkat cerita saya WA ke Bu RT lah gitu kan, Bu ini tolong ada anak-anak tuh suka nongkrong di atas atap rumah saya gitu kan, takutnya nanti kalau mereka jatuh atau kenapa-napa yang kena kan takutnya saya gitu. Singkat cerita saya sudah mandi segala macam. Nah karena saking capeknya saya tuh ketiduran di depan TV, di ruang TV. Ruang tengah berarti. Ya, jadi saya sudah mandi, saya kayak kok ngantuk banget ya, kayak merasa terus tiba-tiba saya tidur gitu. Nah tanpa sadar nih, saya nggak tahu ya antara sadar sama enggak, pernah dengar kalau kata orang itu ketindihan. Oke. Sering sekali dengar kalau ya pernah dengar ya, pernah dengar gitu. Nah saya merasa saya tuh sadar sebetulnya, kayak saya merasa itu saya sadar ngelihat dengan jelas. Posisinya kan saya tidur gitu, tiba-tiba rambut saya tuh ada yang jambak. Jambak ditarik gitu kan, diseret sampai saya tuh keluar dari ruang TV gitu kan, dari ruang televisi. Kalau ngerasa saya bilang sakit gitu kan, sakit, saya giniin kan, sakit, tolong sakit gitu kan, jangan jambak rambut saya. Terus di situ saya mendengar ada anak-anak kecil tertawa menggelitik. Apakah anak 3 yang tadi itu? Iya, apa karena dia marah diusir-usir? Mungkin. Nah, waktu itu saya juga, saya mau teriak, tapi kok kayak nggak bisa teriak ya. Kayak saya antara sadar dan tidak sadar gitu. Ketika itu saya tuh kayak nggak bisa bangun dari tidur gitu kan. Mau bangun, mau berdiri tuh susah. Jadi saya diseret, bener-bener rambut saya tuh dijambak, diseret sampai di depan pintu ruang tamu. Ketika saya sadar tuh saya posisi di situ. Oh my god. Ya, jadi itu cukup jauh ya? Jauh ya Bu? Cukup lumayan ya, berapa meter ya? Mungkin dari ruangan sini ke pintu depan situ. Dijambak dan ketika saya sadar, saya merasa tuh kepala saya sakitnya luar biasa. Kayak abis kebentur gitu. Mungkin karena kan saya di lantai gitu kan, sampai ke lantai keseret gitu kan. Terus habis itu saya doa kan, otomatis langsung doa, ini saya kenapa ya tadi ya, terus ini mimpi atau bukan ya, tapi kok saya bisa bangun di depan pintu gitu kan. Dan kebetulan pintu rumah saya itu ada kayak jaring-jaring yang buat anti nyamuk gitu loh. Jadi nggak saya tutup, jadi terlihat gitu, maksudnya terlihat dari luar gitu. Nah terus saya kayak ini kenapa ya, kepala tuh sakit banget. Saya mencoba mengingat kan, kenapa gitu, terus siapa yang iseng gitu kan, siapa sih yang iseng sampai saya lagi tidur, saya nggak sadar kalau saya ketiduran gitu kan, saking capeknya. Tadi saya ketiduran ya, tapi itu siapa kok rese banget gitu, sampai jambak, terus rambut kepala saya itu sakitnya luar biasa. Singkat cerita, terus saya cerita sama suami saya kan, tadi tuh saya habis negur anak-anak yang ada di kebun gitu, di atap rumah. Terus gak lama setelah itu saya kayaknya ketiduran deh di depan televisi. Terus saya bangun-bangun di depan pintu gitu. Terus kepala saya sakitnya luar biasa. Terus suami saya langsung, jangan-jangan itu bukan anak beneran anak gitu kan. Sesungguhnya anak-anakan itu anak-anakan bisa. Terus saya langsung, masa iya sih, jadi bukannya saya habis ngomelin ya bocah gitu kan, anak-anak gitu kan. Tadi saya cerita saya WA Bu RT ya. Iya, betul. RT. Nah
ini nggak langsung dapat jawaban ya. Jadi ketika sudah beberapa hari ya, kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu berlalu itu saya Bu RT tiba-tiba datang ke rumah. Bu Ivi, itu udah saya cari-cari loh, saya sudah cari yang ibu sering, saya jadi tuh nggak hanya 1 kali lapor tentang anak ada di atap tuh, sudah beberapa kali. Dan saya setiap di jam segitu terus, di setelah maghrib atau sebelum maghrib, saya selalu menegur itu anak-anak. Dan Berarti jamnya selalu berlangsung lama ya, di jam Bu? yang sama juga, Bu. Di jam yang sama, tapi saya nggak sadar. Gitu loh, maksudnya saya karena yang saya lihat ya seperti anak-anak pada umumnya. Ya Gitu. keadaan bentuknya tuh nggak menyeramkan. Betul. Jadi ya saya positive thinking gitu kan, berpositif thinking. Nah, terus 2 minggu setelahnya itu ada kerja bakti di area lingkungan rumah. Nah, kebetulan pohon yang tinggi tadi yang saya ceritain yang biasa buat manjat anak-anak itu mau ditebang. Karena itu menyebabkan sampah, jadi daun-daunnya itu ya, berguguran. oke. Jadi daripada capek nyapu gitu kan, terus kita juga nggak tahu itu pohon punya siapa, terus yang nyapu mau siapa, jadi kan ya udah ditebang saja gitu. Ketika mau ditebang, terus Bu RT bilang, saya sudah cari yang anak-anak yang ibu bilang katanya suka naik ke atap, itu nggak ada loh, anak-anak di sekitar kampung sini ataupun di kompleks ini nggak ada yang suka manjat ke atap gitu. Oh iya Bu, tapi masih sering tuh gitu kan. Beberapa kali saya lihat ada di situ. Iya loh Bu, nggak ada. Saya sampai heran siapa ya yang maghrib masih main gitu kan. Di Berarti atap sempat rumah kesel orang gitu, lagi di ya. atap rumah. Iya kan, kesel kan gitu. Nah, singkat cerita, ada depan rumah saya tetangga itu tiba-tiba manggil. Manggil gini kan, manggil saya tuh Mbak gitu kan. Mbak Vivi sini gitu. Kebetulan ini anak tetangga saya gitu kan. Mbak, Mbak sering lihat ya anak-anak yang ada di atap ya. Lah, iya Mas kok tahu gitu kan. Nah, saya kayak gitu kan. Aduh, saya jadi merinding nih. Kok Saya jadi tahu merinding ya? karena saya bener-bener keinget gitu kan. Loh Mas kok tahu gitu? Iya tuh, saya sebelum Masnya itu menjelaskan, saya tuh udah nyerocos gitu kan. Iya tuh ngeselin banget, itu anak siapa sih, bocah gitu kan. Maksudnya kalau ada orang tuanya saya mau ngomong gitu, biar gak suka main di situ karena berbahaya gitu kan. Terus bentar Mbak gitu kan si tetangga saya, bentar Mbak tahu nggak anak-anak yang sering Mbak tegur itu bukan manusia. Aku Langsung jeng. Terus langsung, kok emang iya? Tahu nggak Mbak? Aku juga bisa ngeliat. Gitu kan. Ternyata. Oh my God, terus langsung di situ saya langsung, ternyata orang tuanya itu bisa ngerasa tapi nggak bisa ngeliat, tapi anaknya bisa ngeliat, dan itu mengkonfirm. Iya loh Mbak Evi, betul Mbak Evi suka kan negur anak-anak yang itu. Jadi tetangga depan rumah saya itu tahu kalau saya suka negur anak-anak yang ada di atas atap itu. Karena posisi rumah saya itu langsung kelihatan dengan tetangga yang ada di depan gitu kan. Jadi ketika saya pulang kerja terus saya suka negur itu, mereka ternyata lihat. Nah, mamanya cerita ke anaknya, itu Mbak Vin tuh negur siapa? Kan gak ada siapa-siapa di atas itu. Terus saya setelah tahu itu saya cuma diem. Jadi selama ini yang saya tegur itu bukan anak orang gitu kan. Jadi wah itu benar-benar. Terus saya sangkutin dengan yang saya diisengin itu tadi, yang saya bilang tergeletak di depan pintu. Apa jangan-jangan dia marah ya? Sih, karena saya denger kayak saya dijadikan bahan bercanda. Apalagi karena waktu itu habis itu dia ketawa. Betul. Jadi saya kira saya masih, karena saya tadi itu saya masih denial, saya kira suara televisi karena kan televisi benar posisi menyala kan. Iya. Betul. Wow, ini udah nggak bener nih. Dan kebetulan terus si tetangga bilang, ciri-cirinya begini kan ya anak-anaknya. Kok iya betul, itu yang suka saya tegur. Iya Mbak, itu yang cuma bisa lihat kita. Wah, langsung saya langsung, oh jadi Mas juga bisa melihat. Iya, saya suka lihat Mbak suka negur anak-anak itu di situ.
Terus dalam hati kenapa lu diem aja gitu kan, maksudnya 2 minggu berlalu baru ngomong ya. betul. Dan Cukup saya sudah lama nunggu ya. beberapa kali. Posisi itu saya di rumah sendiri, kebetulan suami saya waktu itu dinas kerjanya di luar kota gitu kan. Dan saya merasa waduh kok jadi merinding gitu ya kan, sendiri di rumah dengan ada kejadian itu. Nah singkat cerita, nah pohon itu tadi ditebang kan ya, ditebang gitu ya. Tetap ditebang jadinya. Ditebang dan ditebangnya susah. Oh iya. Nah, saya nggak tahu kenapa, mungkin itu ada penghuninya ya, saya nggak ngerti. Mungkin salah satu Iya, faktor kenapa susah. Beberapa kali aku Susah. sering dengar kayaknya kayak gitu. Nah Maksudnya itu beberapa dan itu pohon saya sering. betul betul maaf betul. Jadi saya kayak melihat sendiri, ini kenapa pohon dari pagi sampai sore tuh gak kelar-kelar ya nebang gitu ya, sampai ganti alat dan segala macam. Dan ketika sudah tuh sampai dikasih bensin ya di akar-akarnya biar mati, Iya. tetap saja pohon itu tumbuh dengan subur. Tetap nggak Tetap nggak rubuh-rubuh. mau. Nggak mau dipindahin Betul. rumahnya. Terus, ini kenapa ya? Terus singkat cerita ada salah satu mungkin kayak kiai ya, kiai, Orang pinter ya, mungkin bisa orang pinter ya. dikatakan ya. Orang pinter, terus dia bilang permisi gitu atau gimana, saya nggak tahu diapakan gitu ya. Akhirnya itu pohonnya bisa ditebang. Nah, saya mungkin itu buat main anak-anak itu kali ya. Dan mungkin rumah. Iya, mungkin juga. rumah mereka Mungkin kayaknya. setelah itu memang sudah tidak pernah melihat lagi saya si anak-anak itu. Oh, berarti habis pohon Iya. itu ditebang, mereka Baru. nggak pernah ada lagi. Betul, jadi saya suka iseng kan, maksudnya ngeliat lagi mana tuh bocah gitu kan. Saya udah Karena tahu takutnya gak pindah kelihatan ya, Bu. nih gitu kan. Mana tuh bocah. Jadi sudah beberapa kali saya tidak pernah melihat. Oke, gitu ya. Itu salah satu hal momen yang cukup mengganggu ya Bu dalam kehidupan Betul, sehari-hari betul. dari pengalaman seorang indigo gitu. Tapi kalau mengenai kerarepan tadi yang Ibu cerita itu, soalnya aku juga sempat mengalami juga Bu. Aku tuh bukan tipe orang yang sensitif ataupun takut sama hal-hal kayak gitu. Cuman waktu ketika jadi juga udah lama banget sih, waktu SMP SMA kalau nggak salah, keluarga aku lagi pada ke rumah saudaraku yang lain, tapi aku milih nggak ikut gitu. Di kamar aku sendiri, terus posisinya cuma nonton YouTube biasa, terus tiduran. Setelah ketiduran itu posisinya juga udah jam 2 malam gitu, di tengah malam. Terus aku nggak tahu kenapa ngerasa ketindihan itu, dan menurut aku itu pertama kali aku ngalamin hal paling aneh yang di hidupku aku alami, karena sebelumnya kayak aku cukup bisa dibilang aku nggak percaya hal kayak gitu. Cuman setelah kejadian itu, karena yang aku alami tanganku ditarik kanan kiri, kaki benar-benar kayak gini ditarik sekencang-kencangnya, dan aku ngerasa banget kayak angin kencang masuk lewat mulutku. Aku dipaksa untuk buka lebar mulut kayak gitu, dan masuk semasuk-masuknya, dan bangun-bangun tenggorokanku benar sakit. Dan kasur semua berantakan, dan aku sendiri di rumah. Itu kan langsung kayak ternyata kita berada hidup tuh berdampingan ya gitu. Nah momen sekali itu kan langsung kayak oke, aku cukup respect aja. Aku bukan tetap jadi penakut, enggak, cuman jadi lebih respect aja sama hal-hal yang nggak bisa aku lihat gitu. Karena setelah kejadian itu benar-benar aku tuh ngerasa sangat nyata banget, karena bangun-bangun kasur semua berantakan, karena keadaan itu kaki tangan semua ditarik, dan sampai mulut aku tuh kebuka, dan aku ngerasa banget angin kenceng kayak, dan itu cepet gitu loh, urut gitu, tapi lama gitu loh. Jadi tuh bangun-bangun mulut tenggorokan tuh sakit semua gitu. Mungkin langsung bangun kayak ngos-ngosan, sakit semua. Kayak itu pengalaman yang kayak cukup aku nggak bisa lupain seumur hidup gitu, karena itu sekali seumur hidup. Mana itu di rumah lagi nggak ada orang ya Nggak kan, ada orang. lagi Makanya waktu sendirian, bener-bener cerita sendiri. Ibu terkait kerarepan juga kayak gitu, kayak aku langsung inget lagi flashback kejadian horor yang aku alami gitu. Itu kayak antara sadar dan gak sadar ya. Betul kan? banget. Saya beberapa kali sih mengalami sebetulnya. Mungkin karena Ibu juga bisa merasa, jadi lebih sering betul, didatangin betul. untuk kenalan mungkin Bu. Betul, saya masih ada banyak sekali cerita pengalaman-pengalaman itu. Mungkin kalau Aku tuh penasaran ya Bu, Ibu kan tadi bilang kalau di kelas 1 SMP itu setelah Ibu melihat satu kali, Ibu jadi bisa melihat terus. Nah, sosok apa yang pertama Ibu lihat itu? Sosok Kira-kira. pertama yang saya lihat waktu itu adalah kakek-kakek. oke. Kakek. Iya. Takut ya Badanku kalau jadi kayak panas kakek, bahas-bahas kalau- gini. Ya, kalau Anget kayak langsung gitu. anget. Kakek-kakek posisinya waktu itu
namanya anak SMP ya, lagi suka banget nanya main sepedahan. Iya, ya. Kebetulan waktu itu saya kecil dan besar itu di kota kecil di Madiun, Jawa Timur. Ya, jadi setelah ceritanya habis main bersama teman-teman naik sepeda. Habis main dari rumah teman mau pulang hujan, jadi menunggu dulu gitu kan. Tunggu dulu ya, masih hujan. Jadi setelah selesai hujan baru berani pulang. Karena kan namanya naik sepeda nggak bawa jas hujan ya, anak-anak kan orang rumahnya deket-deket ini gitu. Nah, masih banyak sawah. Jadi rumah teman saya waktu itu tuh masih melewati sawah, melewatin ladang gitu ya. Namanya di kota kecil di desa gitu. Nah, ketika pulang, saya dibonceng sama teman. Jadi boncengan-boncengan ada, kalau nggak salah saya berempat atau berenam ya. Jadi yang 2 itu udah duluan tuh ngebut, karena rumahnya paling jauh gitu kan. Jadi dia ngebut. Nah, saya di belakang. Biasalah kalau habis hujan itu kan adem ya, kayak ada embun-embun basah-basah gitu, terus kayak sejuk gitu kan. Dan itu posisi mau maghrib, jadi sudah jam 5 ke atas. Ini mau maghrib lagi jam rawan. Betul. Nah, waktu itu saya melihat di pinggir jalan, kebetulan itu sawah gitu ya, sawah. Terus lewat sawah, jadi saya melihat kok ada kakak-kakak kedinginan meringkuk. Iya. Ada kakek-kakek, saya masih inget banget gitu kan, kakek-kakek ini meringkuk. Terus saya bilang ke teman saya, itu ada kakek-kakek kasihan banget, kayaknya kedinginan. Saya bilang gitu kan. Terus karena saya dibonceng, jadi teman saya tetap aja genjot terus kan. Terus dia kayak nggak denger gitu kan. Itu ada kakek-kakek di situ, kayaknya kedinginan, habis hujan, karena habis hujan kedinginan. Tapi kok dia ngayunya makin cepat, teman saya. Dia makin cepet. Kok makin cepet sih? Jadi saya sampai pegangan itu, kok makin cepet sih? Apa sih kamu cerita apa sih gitu kan? Teman saya gitu. Itu ada kakek. Bodo amat sama kakek, kita pulang gitu kan. Teman takut. Iya, karena mungkin teman kebetulan yang sepeda sebelah saya juga itu pas menengok, dia nengok gitu langsung cepet gitu loh. Ketika saya bilang di situ ada kakek gitu. Udah tuh, pokoknya udah besok pas di sekolah kayak dikonfirmasi, lu kemarin lihat apa sih gitu kan. Kamu kemarin lihat apa? Kemarin mana ya gitu. Kemarin sore kamu bilang apa? Oh, kakek-kakek. Iya, aku ngeliat kakek-kakek itu kayak kedinginan, meringkuk gitu di pinggir sawah gitu, di pinggir jalan, di tepi gitu. Terus dia langsung diem. Konfirmasilah sama yang teman yang kita habis main, kan rumahnya deket situ. Di situ katanya ada kakek-kakek tuh suka meringkuk. Di mana sih gitu kan? Itu loh yang di deket sawah ini gitu kan. Nah, mungkin dia terus tanya mamanya. Jadi ini setelah beberapa hari baru terpecahkan tuh. Baru ketahuan kayak ketahuan, pokoknya singkat cerita ketahuan. Itu mah jadi ceritanya itu ada pohon besar habis ditebang. Pohon besar lagi. Pohon maghrib. Ternyata si kakek itu belum dipindahin mungkin ya rumahnya ya, masih di situ. Dan waktu itu setelah tahu itu, teman-teman saya nggak ngeliat semua si kakek-kakek yang itu, saya kayak, masa saya sendirian sih yang ngeliat? Itu beneran loh ada kakek-kakek. Saya tuh sampai ngotot itu ada kakek-kakek beneran di situ. Takut. Iya. Tapi ketika teman saya bilang, Vilo ngomong apa sih yang bener? Ya, semenjak itu ada banyak kejadian yang saya alamin. Jadi sering gitu ya Bu? Betul. Jadi kayak habis itu tuh kayak kayak sering melihat hal-hal yang teman-teman tidak bisa terlihat. lihat. Iya, betul. Nah, yang lebih gongnya nih ya, masterpiece. saya 3 bersaudara gitu ya. 3 bersaudara, saya anak terakhir. Kakak saya dua-duanya laki-laki. Nah, kakak kedua saya itu penakut. Penakut. Dulu waktu masih kecil dia penakut. Dia bisa merasakan tapi nggak bisa melihat. Iya. Jadi bisa ngerasain. Jadi saya kemana-mana tuh saya sama kakak saya yang kedua, karena jarak selisih usianya itu tidak banyak ya, hanya 1,5 tahun. Jadi seperti anak kembar. Oke. Dan kemana-mana kami berdua gitu.
Nah, kakak saya yang kedua ini punya kebiasaan tidur sambil jalan. Oh, Jujur itu sleepwalking. iya. Creepy sih. Iya sih. Betul, itu bener. Saya juga waktu kecil tuh bertanya-tanya, ini kenapa ya kakak kok tidurnya suka pindah tempat sendiri. Jadi udah nih tidur di kamar, nanti dia tiba-tiba pindah tempat tidur di bawah meja makan. Oh, unik juga pindahnya ya. Betul, jadi ketika dia sudah tidur, mama itu sama papa langsung dikunci semua pintu karena takut takut dia keluar. Iya. Nah, singkat cerita, kakak saya itu dia sudah tidur. Nah, ini pas sudah gede ya, bukan pas masih kecil, karena itu kebiasaan dari kecil ya. Pas sudah besar, saya kira kebiasaan itu masih tetap ada gitu kan. Oke. Saya kira kebiasaan masih tetap ada. Dia tidur di depan depan TV gitu. Nah, itu belum malam kok, masih jam 7-an ya. Jam 7 jam 8 lah. Maksudnya kan belum dan itu orang-orang masih, maksudnya kayak orang tua, terus kakak saya yang pertama juga masih belum pada tidur gitu. Cuman mereka ada di ruang lain gitu. Nah, singkat cerita tiba-tiba kakak saya itu bangun. Nah, bangun terus sambil kayak nodong marah-marah gitu loh. Bangun tuh sambil pergi kau gitu kan. Aduh. Jadi pergi kau benar. Terus saya kaget kan. Wah, ini udah mulai lagi nih penyakitnya. Saya langsung gitu kan, tidur sambil jalan gitu. Tapi kok ini dia sambil ngusir-ngusir gitu kan. Siapa yang dia usir? Oh, saya nggak tahu, tiba-tiba saya ngelihat ada yang gangguin dia. Ada yang narik dia bangun, ada yang gangguin dia, sosok yang begitu besar gitu kan. Aduh. Terus, nah di situ karena saya nggak berpikir panjang ya, kayak mungkin karena sudah saya beberapa kali melihat, jadi kayak udah nggak takut belum terlalu lagi. kaget gitu ya, jadi nggak terlalu kaget. Jadi kalau saya langsung saya tepuk pundak gini, saya pukul gitu kan, saya pukul, dia langsung sadar. Kenapa? Kamu pasti tidur nggak berdoa? Nah gituin langsung. Kamu digangguin tau nggak? Langsung saya gitu. Oke. Saya langsung bilang begitu kan. Wah, iya ya. Terus dia ngerasa kayak badannya sakit gitu kan, kayak sakit karena ditarik. Terus saya omelin, makanya kau jangan sering ketiduran, saya gituin gitu kan. Karena kamu paling dia tuh saya nggak tahu kenapa ya, kakak saya yang kedua ini kayak sasaran empuk gitu, suka digoda. Ngerti. Iya, saya nggak tahu kenapa. Kayak gampang diisengin gitu. Betul. Ya. Benar. Betul. Saya nggak tahu kenapa dari dulu pas masih dari kecil sampai ya gede ya SMA gitu. Pas udah jadi lucu, jadi saya nemenin dia kemana-mana karena dia akhirnya takut kan. Sering kayak gitu juga. Jadi dia tenang kalau ada saya, karena saya berani gitu kan, dan saya tahu tuh sosoknya apa gitu. Oke. Keluarga ibu berarti kayak komplit ya. Gampang, ada yang bisa ngomong ngebati juga. Tapi kalau kita dengar dari cerita Bu Vivi tadi kayak film horor ya. Iya. Ini bisa banget jadi film Seru horor. ya, tapi Seru banget. serem sih, Serem jujur, sih. serem sih. Pulang naik kereta lagi. Saya punya pengalaman tuh. Aduh. Mungkin itu menarik banget kita bagiin kalau di next episode horor berikutnya. Benar banget. Jadi nih. untuk teman-teman yang mau masih dengar kelanjutan cerita dari Bu Vivi, bisa terus standby aja di podcast kita Radio Malam edisi horor. Mungkin ini salah satu bagian closing kita juga kali ya untuk menutup obrolan malam hari ini kita bersama Bu Vivi. Karena terima kasih banyak Ibu udah bagi cerita horornya yang Ibu, jadi anget badan aku jujur. Kebayang gak yang Jangan meringkuk lupa, itu? pokoknya dimanapun harus berdoa. Oke. Jadi sebenarnya kita tuh hidup berdampingan, setuju ya Bu sebenarnya? Betul. Oke, jadi untuk teman-teman nih yang listeners lainnya yang sering dengerin podcast kita yang lainnya juga, ingat sekali lagi kita hidup tuh berdampingan. Jadi tolong Jadi tetap jaga. percaya aja, percaya aja. asal kita yang nggak ganggu dan mereka hanya Betul. harap jangan ganggu juga Saling ya. menghargai aja. Oke. Thank you so much Ibu Vivi Terima kasih untuk banyak. menemani kita hari ini.